Warga jarah barang dalam truk yang terperosok karena kecelakaan tunggal di Banyuasin. Pencurian motor di Palembang terekam kamera pengawas. Kali ini korban merupakan salah satu ketua RT di Kertapati. Seleksi Sriwijaya FC U20 ketat. Pemain dipilih tak hanya memiliki kemampuan dalam lapangan, namun juga di luar. Saudara, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Sebuah video warga menjarah barang dari truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Banyuasin, Sumatera Selatan viral di media sosial. Dalam insiden itu, sopir truk dilaporkan melarikan diri sesaat setelah kecelakaan terjadi. Ambil lah ya, nggak kamu malu BK. Sebuah video yang menunjukkan aksi penjarahan barang dari truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Banyuasin, Sumatera Selatan ramai beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut tampak warga memindahkan kardus-kardus mie instan ke sepeda motor mereka. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Timur Palembang Betung, tepatnya di Desa Sukamulya, Banyuasin pada Minggu 19 Mei 2025. Aksi penjarahan baru berhenti setelah polisi tiba di lokasi dan meminta warga mengembalikan barang yang diambil. Namun sebagian warga tetap kabur sambil membawa hasil jarahannya. Berdasarkan informasi, truk mengalami kecelakaan tunggal dan sopir melarikan diri sesaat setelah kejadian. Ada jarahan truk yang terjadi, informasi dari warga, kemudian warga melapor ke kantor polisi, yaitu terkait masalah laka itu. Setelah itu, anggota kami langsung ke TKP, dan setibanya di TKP terlihat sudah ada masyarakat menjarah muatan truk yang informasi terjadi laka. Informasi dari masyarakat yang ada di TKP bahwanya supirnya itu melarikan diri. Dan anggota kami langsung menghimbau kepada masyarakat yang jarah agar dihentikan, dan setelah itu juga masyarakat yang menjarah bubar. Truk beserta muatannya kini telah dievakuasi ke pos laka lantas terdekat. Polisi telah melakukan identifikasi kendaraan dan menghubungi perusahaan pemilik barang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang ketua RT di Kecamatan Kertapati, Palembang menjadi korban pencurian. Sepeda motor miliknya dibawa kabur dua pelaku yang terekam kamera pengawas. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang. Kali ini menimpa seorang warga yang juga ketua RT di Jalan Kimerogan, Lorong Yakin, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Minggu 15 Mei 2025 sore. Kejadian itu terekam kamera pengawas di rumah korban. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua pelaku melintas di depan rumah. Setelah memastikan kondisi aman, mereka putar balik dan mendekati rumah korban. Salah satu pelaku kemudian membuka kunci pagar dan membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman. Saat kejadian, korban sedang menerima panggilan telepon dari saudaranya di Bangka yang mengabarkan kabar duka tentang salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Ia sempat mendengar alarm motor berbunyi, namun ketika hendak mengejar, pelaku sudah melarikan diri. Dia itu pecahnya sedang giring dari depan. Terus Pak? Itulah pas masuk, nak sholat, dulu ada keluarga nelpon dari Bangka, ada yang meninggal aja. Ngobrol-ngobrol, pas anak keluar lagi, tidak ada lagi motornya. Bongkar pagar katanya Pak? Iya, itu pagar itu. Diapain pagarnya Pak? Dicongkel atau gimana Pak? Dibuka kuncinya. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Ia juga mengungkapkan aksi pencurian motor sering terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Niat hati ingin menukar uang pecahan baru untuk THR Lebaran lalu. Dua warga Palembang justru tertipu hingga belasan juta rupiah. Uang 19 juta rupiah yang mereka serahkan lewat temannya tak kunjung kembali. Kerugian dialami dua warga Palembang saat hendak menukarkan uang pecahan baru untuk dibagikan sebagai THR Lebaran lalu. Bukannya mendapat uang yang diharapkan, mereka justru tertipu hingga 19 juta rupiah oleh temannya. Merasa dirugikan, kedua korban melaporkan kejadian itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Salah satu korban, Febri alias Susanti, mengaku awalnya tertarik dengan tawaran temannya yang menjanjikan bisa menyediakan uang pecahan baru untuk kebutuhan Lebaran. Karena percaya, Febri mentransfer uang sebesar 19 juta rupiah ke pelaku. Namun setelah uang dikirim, pecahan baru yang dijanjikan tak kunjung diterima. Itu tante kawan kita, pelapor juga kali. Lama kita kenal sama dia? Iya, dengan yang kawan itu lah lama. Kita baru? Ya, kalau kami baru di sebelum Lebaran kemarin. Berapa kita dirugi? Kalau totalnya 19 juta 100. Surat perjanjian, ketemu tuh sering. Cuman dia tuh cara kata itikat baik, apa nyicil lah minimal. Tapi tidak kata itu. Febri sempat mendatangi pelaku untuk meminta uangnya kembali. Namun hingga kini belum juga ada kejelasan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran melanda sebuah rumah yang juga difungsikan sebagai gudang barang rongsokan di Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu 17 Mei 2025 dini hari. Penghuni rumah seorang ibu tewas, sementara anaknya selamat namun terluka bakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran melanda sebuah rumah yang juga difungsikan sebagai gudang barang rongsokan di Jalan Nurdin Panji, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Sabtu 17 Mei 2025 dini hari. Api cepat membesar setelah menyambar tumpukan barang bekas yang sudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku di lokasi berusaha mengendalikan si jago merah yang terus meluas. Sedikitnya 4 mobil pemadam dikerahkan, butuh waktu sekitar 1,5 jam hingga api berhasil dipadamkan. Peristiwa ini merenggut satu korban jiwa senaya, seorang ibu berusia 55 tahun tewas setelah terjebak di dalam rumah. Ia mengalami luka bakar serius dan tidak sempat menyelamatkan diri. Sementara anaknya yang juga berada di dalam rumah selamat meski mengalami luka bakar ringan. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan korban selamat, polisi menduga kebakaran dipicu obat nyamuk bakar yang menyambar kain. Saat kejadian, keduanya tengah tertidur. Bahwa untuk indikasi awal ini api diduga berasal dari obat nyamuk yang dibakar, yang dihidupkan di atas sajadah di tempat sholat. Jadi kemudian api karena sudah larut, posisi korban dan anak sedang tertidur lelap, jadi api pada saat membesar itu tidak ketahuan. Jadi sempat ketahuannya setelah api sudah membakar hampir 80% rumah. Kemudian korban bersama almarhum ibu sempat ingin mencoba menyelamatkan diri namun tidak sempat lagi sehingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Jenazah dievakuasi ke ruang pemulasaran Rumah Sakit Bayangkara Palembang dan rencananya akan dimakamkan di kampung halaman di Kabupaten Ogan Ilir. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi seputar ibadah haji, saudara. 370 jemaah haji kloter 12 embarkasi Palembang diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi pada Sabtu 17 Mei 2025. Mereka tampak langsung mengenakan ihram sejak dari embarkasi. Kloter 12 embarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang ini menjadi rombongan pertama dari embarkasi Palembang yang diberangkatkan pada fase gelombang kedua. Sesuai skema, jemaah langsung diterbangkan dari Palembang ke Jeddah lalu melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan umroh wajib. Jemaah akan mengambil mikot di pesawat tepat di wilayah Yalamlam. Petugas kloter akan mengingatkan jemaah tentang larangan-larangan ihram selama perjalanan. Sesampainya di Mekah, jemaah akan fokus ibadah dan pemulihan stamina. Untuk jemaah yang sehat, diizinkan sholat wajib di Masjidil Haram, namun lansia, disabilitas, atau sakit cukup beribadah di hotel. Jemaah diminta tetap menjaga kesehatan dan hindari kegiatan yang terlalu melelahkan seperti umroh sunnah berulang atau ziarah keluar kota. Selain ibadah, jemaah akan mengikuti bimbingan manasik haji yang difasilitasi langsung petugas di penginapan.
Dengan keberangkatan kloter 12, total jemaah yang diberangkatkan dari embarkasi Palembang mencapai 4.429 orang, terdiri dari 3.307 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.074 dari Bangka Belitung, dan 48 petugas kloter. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah memeriksa sebanyak 29 saksi atas kasus tenggelamnya kapal pengangkut wisatawan dari Pulau Tikus ke Kota Bengkulu, polisi menetapkan ES, pemilik sekaligus nahkoda kapal, sebagai tersangka. ES terbukti berlayar menggunakan kapal pengangkut wisatawan tanpa memiliki izin sama sekali. Setelah ditetapkan tersangka, ES langsung ditahan dan diperiksa intensif di Mapolresta Bengkulu. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Pelayaran. Sejauh ini hanya satu tersangka yang ditetapkan oleh polisi. Administrasi untuk kapal dari tersangka ini tidak mempunyai izin yang diterbitkan oleh pejabat terkait berwenang. Artinya izinnya mati ya atau gimana? Ada izinnya ini terkait dengan, tetapi dalam pemeriksaan kami izin tersebut tidak berkaitan dengan kapal yang terkena musibah. Kecelakaan kapal pengangkut wisatawan terjadi pada Minggu 11 Mei 2025 lalu. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 8 orang wisatawan meninggal dunia. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 6 pelaku narkoba ditangkap di sejumlah lokasi. Para pelaku berasal dari 3 jaringan peredaran narkoba berbeda. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita 20 paket sabu berukuran besar dan kecil siap edar. Barang bukti sabu ini diperkirakan lebih dari 100 gram. Dari 6 pelaku yang diringkus, 4 diantaranya adalah residivis kasus serupa yang baru saja bebas dari penjara. Kemudian yang ditangani subdit 2 atas nama pelaku AS, DA, dan JH juga merupakan residivis pelaku narkotika. Itu yang residivis. Jadi ada 4 residivis yang mengulangi tindak pidana narkotika. Para pelaku kini terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Gudang minyak DRT 27, Kelurahan Payo Silinca, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, ludes dilalap si jago merah. Kobaran api cukup besar lantaran di lokasi ada minyak. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kebakaran diketahui warga saat mendengar suara ledakan di lokasi kejadian yang menyambar BBM. Warga yang melihat kobaran api besar langsung melaporkan ke Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Petugas yang mendapat laporan dari warga langsung turun ke lokasi melakukan penyiraman di area yang terbakar dengan menggunakan armada pemadam, serta melakukan pemadaman menggunakan liquid foam di area yang terbakar. Selain itu, petugas juga menggunakan fire blanket untuk menyelimuti tangki minyak yang terbakar agar kobaran api bisa dipadamkan. Beberapa hambatan yang dialami petugas saat memadamkan, yaitu jalan macet menuju lokasi, ditambah adanya beberapa drum, tetmon, dan kendaraan berisi BBM yang menyebabkan penyebaran api. Bengkel yang terbakar dan memang ada BBM dan kita menggunakan 125 liter liquid foam. Liquid foam ini adalah cairan yang digunakan untuk bahan berbahaya dan beracun, khususnya BBM. Apabila kita tidak menggunakan maka akan memperpanjang karena campuran air dengan minyak itu akan bertambah besar.
dan kita menemukan personil ada 8 armada dibantu juga dengan damkar Muaro Jambi 1 unit, personil sebanyak 45 orang dan tidak ada korban jiwa pada saat ini. Untuk penyebab belum diketahui, kami sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Petugas terus melakukan pendinginan di lokasi agar api tidak merembet ke area lain. Untuk proses selanjutnya diserahkan ke polisi. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kepemilikan dan aktivitas ilegal di gudang tersebut. Petugas masih menyelidiki apa penyebab kebakaran. Dugaan sementara karena adanya pengisian bahan bakar, ya, solar dari mobil atau drumnya, nanti mungkin dari ya, mobil modifikasi nanti kita akan belum ini ya. Percikan api dari situ ya? Ya? Percikan api dari situ. Percikan api untuk sementara dari kendaraan tersebut. Untuk sementara ini yang saya ketahui ya, ini adalah ada bengkelnya ya. Saat ini polisi memasang garis polisi di lokasi kejadian. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Warga desa Batu Raja, Kabupaten Pesisir Barat Lampung dibuat geger dengan temuan jasad 2 orang bocah kakak beradik dengan kondisi mengenaskan, tubuh penuh luka parah. Peristiwa terjadi pada Rabu kemarin, di mana sebelumnya kedua korban kakak beradik berinisial AT dan KK berusia 7 dan 4 tahun ini berpamitan ke kedua orang tuanya untuk bermain. Namun hingga sore hari keduanya tak kunjung pulang. Keluarga yang panik langsung meminta bantuan warga melakukan pencarian hingga kedua korban ditemukan tak bernyawa di semak-semak kebun yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Untuk sementara, kedua jenazah tersebut dalam perjalanan ke Rumah Sakit Bayangkara. Untuk saksi-saksi hingga siang ini, baru 2 orang diambil keterangan yang menemukan kedua jenazah tersebut dan salah satu tetangga dari keluarga jenazah tersebut. Untuk sementara dari hasil konfirmasi dengan Kasat Reskrim Pesisir Barat hanya ditemukan 1 golok. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri kematian kedua bocah yang diduga sebagai korban pembunuhan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, polisi akhirnya menyimpulkan bahwa jasad 2 bocah kakak beradik di bawah umur yang ditemukan tewas mengenaskan merupakan korban pembunuhan. Hal ini diungkap setelah melihat luka parah pada kedua tubuh korban, diduga kuat akibat hantaman dan sabetan senjata tajam. Guna mengungkap secara terang kasus ini, polisi telah memeriksa 2 orang saksi. Kita masih melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, khususnya siapa kira-kira yang melakukan. Karena itu sudah jelas memang itu pembunuhan, karena terlihat dari bekas luka yang ada di dalam tubuh kedua korban. Jadi tim kita sekarang masih dalam perjalanan untuk membackup Polres Pesisir Barat, yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami bisa mendapatkan seperti apa peristiwanya itu dan juga untuk menemukan siapa kira-kira menjadi pelaku. Sebelumnya jasad kedua korban berinisial AT dan KK yang masih berusia 7 dan 4 tahun ini ditemukan pada Rabu malam kemarin di semak-semak kebun yang tak jauh dari tempat tinggalnya di Desa Batu Raja, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Sebelum ditemukan tak bernyawa, pada siang harinya kedua korban sempat berpamitan ke kedua orang tuanya untuk bermain. Belum bisa kita mengarah ke sana. Tubuhnya tidak utuh lagi ya, tangan sebelah kiri putus. Untuk yang kakaknya yang laki-laki, kaki sebelah kiri hampir putus ya. Kemudian hancur kena bacokan. Dibunuh. Boleh dibunuh. Kami paham kalau dimakan hewan bekas cakaran. Itu bukan bacokan. Saat ini, Polda Lampung bersama Polres Pesisir Barat masih mengumpulkan barang bukti dan pengejaran terhadap pelakunya.
Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Baben, pelaku pencurian belasan ponsel di wilayah Kabupaten Bangka, diringkus oleh polisi. Pelaku ditangkap di kediamannya di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Penangkapan ini dilakukan setelah aksi pelaku terekam jelas oleh kamera pemantau saat melakukan pencurian di sebuah toko ponsel. Dari hasil penggeledahan di rumah pelaku, polisi mengamankan 11 unit ponsel dan 2 unit sepeda motor yang merupakan hasil dari tindak kejahatan di beberapa lokasi berbeda. Tingkatan ras Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengamankan 1 orang tersangka yang diduga terlibat pencurian pemberatan di 2 TKP berbeda di Kabupaten Bangka. Kemudian tim Jatan Ras berhasil mengamankan pelaku di rumah yang bersangkutan di daerah Cirambak, Kota Pangkal Pinang. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 1.121 jemaah haji Kepulauan Bangka Belitung akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2025 mendatang. Dari jumlah tersebut, 13 diantaranya akan menunaikan ibadah haji menggunakan kursi roda yang merupakan jemaah lanjut usia dan tidak memiliki pendamping. Oleh sebab itu, peran petugas haji yang telah disiapkan untuk mendampingi mereka akan dimaksimalkan selama proses ibadah berlangsung. Jemaah haji Bangka Belitung tahun ini didominasi oleh jemaah yang lanjut usia. Lalu secara jenis penyakit, alhamdulillah saya sudah briefing dengan teman-teman bahwa sejak mereka dari mobil sampai ke transit, itu memang sengaja saya minta transit untuk lansia biar mereka juga bisa istirahat dan kondisi kesehatannya terjaga terus sebelum langsung ke kamar. Jadi kami sudah siapkan itu. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian kita fokus ke lansia? Karena saya punya pengalaman mereka ini yang sepuh-sepuh, beda cuaca dengan Arab. Nah, sehingga kita melakukan mitigasi dan cara makan mereka, kebiasaan mereka di rumah dan seterusnya. Insya Allah lah kita akan bantu secara maksimal. Meskipun Jamaah Haji Bangka Belitung tahun ini terdiri dari 3 kloter, yakni kloter 6, 7, dan 8 yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Palembang. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Bulog wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung saudara mencatatkan rekor baru dalam serapan beras pada panen perdana tahun ini. Hingga pertengahan Mei, serapan mencapai 97.000 ton setara beras, angka tertinggi sepanjang berdirinya Bulog di wilayah tersebut. Realisasi serapan beras Bulog wilayah Sumsel Babel berasal dari 133.833 ton gabah kering panen atau GKP dan 25.721 ton beras. Angka ini melonjak 3 kali lipat dibandingkan rata-rata penyerapan pada awal tahun di tahun-tahun sebelumnya, yang hanya berkisar 30.000 ton. Bulog optimistis target 100.000 ton bisa tercapai dalam 2 pekan ke depan, mengingat masih ada sisa panen yang berlangsung di beberapa wilayah, terutama Banyuasin. Selain Sumsel, serapan di Bangka Belitung juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan realisasi lebih dari 1.100 ton gabah. Kenaikan ini dipicu naiknya harga pembelian pemerintah menjadi 6.500 per kilogram. Tingginya capaian tersebut juga didorong jemput bola, Bulog langsung turun ke sawah saat musim panen. Cara ini berbeda dengan metode sebelumnya yang menunggu pasokan masuk ke gudang. Pagi panennya masih ada,
dan harganya untuk harga gabahnya 6.500, tetap kita akan melakukan pembelian. Nah, kalau seandainya gabah itu sudah harganya 6.700, ya alhamdulillah kan berhasil kan pemerintah dengan Bulognya untuk menyerap sehingga harga gabah tidak jatuh. Nah, kalau di atas 6.500 ya silakan aja swasta yang membeli kan gitu. Jadi tidak harus Bulog. Nah, kalau seandainya harga gabah itu di bawah 6.500, itulah tugas Bulog untuk membeli dengan harga 6.500. Pemerintah pusat pun menargetkan Sumatera Selatan masuk dalam 3 besar provinsi penghasil beras nasional. Target ini didorong program optimasi lahan yang diperluas di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Tahun ini, luas OPLA ditargetkan mencapai 106.000 hektar yang diyakini mampu mendongkrak produksi beras daerah sekaligus menambah stok cadangan pangan nasional. Kabel optik yang menggantung semerawut di langit-langit kota akhirnya akan ditata. Pemerintah Kota Palembang berencana memulai penataan tahap pertama pekan ini dimulai dari 6 titik kecamatan. Tumpukan kabel optik yang menjuntai semerawut di berbagai sudut Kota Palembang akhirnya akan ditata. Pekan ini pemerintah Kota Palembang memulai penataan kabel optik di 6 kecamatan prioritas. 6 wilayah tersebut meliputi Kecamatan Ilir Barat 1, Ilir Timur 1 hingga 3, serta Seberang Ulu 1 dan 2. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mempercantik wajah kota dan meningkatkan kenyamanan warga. Pemkot Palembang menggandeng Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam pekerjaan ini. Kerjasama serupa sebelumnya telah diterapkan di sejumlah kota besar seperti Batam, Bandung, dan Magelang. Nah ini belum ada anggaran kita untuk menggrupi. Kita berbicara perhatian dulu ya, kita bersama-sama dengan tim organisasi perangkat daerah, tim dinas pengampu dibantu oleh seluruh Propeda. Nah, tahap-tahap itu ada tahapan nih. Kalau kan jalan kita banyak, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kota, dan semua utilitas Propeda kan banyak. Nantinya, kabel-kabel optik yang semula menggantung di udara akan dipindahkan ke dalam tanah. Penataan tahap awal dijadwalkan dimulai dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Angkatan 45, dan beberapa titik lainnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hampir 1.000 taekwondoin dari 5 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan MOX Taekwondo Championship 6 yang digelar di Kota Palembang. Kejuaraan yang diselenggarakan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang ini untuk menjaga gairah salah satu olahraga bela diri asal Korsel tersebut. Sebanyak 955 taekwondoin ambil bagian dalam kejuaraan MOX Taekwondo Championship 6 yang digelar di Palembang. Ajang ini digelar Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang bersama KONI dan Pemprov Taekwondo Indonesia Sumatera Selatan. Ratusan atlet tersebut datang dari 5 provinsi, yakni DKI Jakarta, Bangka Belitung, Lampung, Jambi, serta tuan rumah Sumatera Selatan. Kejuaraan memperebutkan piala dan lanal Palembang ini mempertandingkan 2 kategori, kelas pemula dan prestasi, junior dan senior. Komandan Lanal Palembang menyampaikan kejuaraan ini menjadi wadah untuk mendukung KONI dan Pemprov Taekwondo Sumsel dalam menjaring atlet potensial. Cari bakat-bakat atlet muda kita, kemudian juga meningkatkan kemampuan mereka bertanding ya. Samping itu juga kita juga ingin mengasah karakter mereka dalam bertanding, juga sportivitas ya, dan menjaga juga kebersamaan dari antara mereka juga. Itu juga mewujudkan hasil dari pembinaan mereka selama ini. Para taekwondoin menyambut baik turnamen dan berharap kejuaraan serupa bisa lebih sering diadakan. Tentunya senang ya karena bisa menambahkan prestasi untuk di sekolah dan juga ya bisa membanggakan coach saya. Selain sebagai ajang pencarian bakat, MOX Taekwondo Championship 6 juga digelar untuk kemajuan taekwondo di masyarakat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara manajemen Sriwijaya FC memastikan proses seleksi pemain untuk tim Elite Pro Academy U20 akan ketat. Setiap calon pemain dituntut tidak hanya tangguh di lapangan, tetapi juga memiliki sikap dan mental yang kuat di luar. Proses seleksi pemain untuk tim Elite Pro Academy Sriwijaya FC U20 terus berlanjut.
Tim pencari bakat SFC kini tengah memantau perkembangan 69 pemain yang sebelumnya lolos pada tahap awal. Saat ini para pemain tersebut masih menjalani seleksi tahap kedua. Manajemen Sriwijaya FC dijadwalkan akan kembali melakukan pencoretan pekan ini, sekaligus mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Menurut tim pencari bakat, calon pemain EPA Sriwijaya FC U20 tak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus menunjukkan karakter kuat baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan perkembangan zaman, kami nilai karakter sudah berkurang. Paling tidak mereka tahu apa yang dibutuhkan sekarang di sepak bola modern. Tidak hanya menyerang, tidak hanya bertahan, tapi paling penting adalah menyerang, bertahan, dan transisi. Itu yang harus menjadi modal seorang pemain. Apalagi mereka nanti akan menuju pemain profesional. Sejumlah nama dinilai layak memperkuat skuad EPA Sriwijaya FC U20. Namun keputusan akhir tetap akan diambil setelah seluruh proses seleksi tahap kedua rampung. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. EPA SFC U20, kita Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Ambillah ya, nggak kamu malu BKG. Sebuah video yang menunjukkan aksi penjarahan barang dari truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Banyuasin, Sumatera Selatan, ramai beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut tampak warga memindahkan kardus-kardus mie instan ke sepeda motor mereka. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Timur Palembang Betung, tepatnya di Desa Sukamulya, Banyuasin, pada Minggu 19 Mei 2025. Aksi penjarahan baru berhenti setelah polisi tiba di lokasi dan meminta warga mengembalikan barang yang diambil. Namun sebagian warga tetap kabur sambil membawa hasil jarahannya. Berdasarkan informasi, truk mengalami kecelakaan tunggal dan sopir melarikan diri sesaat setelah kejadian. Ada jarahan truk yang terjadi, informasi dari warga, kemudian warga melapor ke kantor polisi, yaitu terkait masalah laka itu. Setelah itu, anggota kami langsung ke TKP, dan setibanya di TKP terlihat sudah ada masyarakat menjara muatan truk yang informasi terjadi laka. Informasi dari masyarakat yang ada di TKP bahwanya supirnya itu melarikan diri, dan anggota kami langsung menghimbau kepada masyarakat yang jara agar dihentikan, dan setelah itu juga masyarakat yang menjara bubar. Truk beserta muatannya kini telah dievakuasi ke pos laka lantas terdekat. Polisi telah melakukan identifikasi kendaraan dan menghubungi perusahaan pemilik barang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang. Kali ini menimpa seorang warga yang juga ketua RT di Jalan Kimerogan, Lorong Yakin, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Minggu 15 Mei 2025 sore. Kejadian itu terekam kamera pengawas di rumah korban. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua pelaku melintas di depan rumah. Setelah memastikan kondisi aman, mereka putar balik dan mendekati rumah korban. Salah satu pelaku kemudian membuka kunci pagar dan membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman. Saat kejadian, korban sedang menerima panggilan telepon dari saudaranya di Bangka yang mengabarkan kabar duka tentang salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Ia sempat mendengar alarm motor berbunyi, namun ketika hendak mengejar, pelaku sudah melarikan diri. Dia itu pecahnya sedang giring dari depan. Terus Pak? Itulah pas masuk, nak sholat dulu. Ada keluarga nelpon dari Bangka yang meninggal aja, ngobrol-ngobrol pas anak-anak keluar lagi, tidak ada lagi motornya. Bongkar pagar katanya Pak? Iya, itu pagar itu. Diapain pagarnya Pak? Dicongkel atau gimana Pak? Dibuka kuncinya. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Ia juga mengungkapkan aksi pencurian motor sering terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Proses seleksi pemain untuk tim elit Pro Akademi Sriwijaya FC U20 terus berlanjut. Tim pencari bakat SFC kini tengah memantau perkembangan 69 pemain yang sebelumnya lolos pada tahap awal. Saat ini para pemain tersebut masih menjalani seleksi tahap kedua. Manajemen Sriwijaya FC dijadwalkan akan kembali melakukan pencoretan pekan ini, sekaligus mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Menurut tim pencari bakat, calon pemain EPA Sriwijaya FC U20 tak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus menunjukkan karakter kuat baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan perkembangan zaman, kami nilai karakter sudah berkurang. Paling tidak mereka tahu apa yang dibutuhkan sekarang di sepak bola modern. Tidak hanya menyerang, tidak hanya bertahan, tapi paling penting adalah menyerang, bertahan, dan transisi. Itu yang harus menjadi modal seorang pemain. Apalagi mereka nanti akan menuju pemain profesional. Sejumlah nama dinilai layak memperkuat skuad EPA Sriwijaya FC U20. Namun, keputusan akhir tetap akan diambil setelah seluruh proses seleksi tahap kedua rampung. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. EPA SFC U20, kita percaya! Oke, lanjut. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.